Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Para habaib yang sangat ulun cintai dan ulun muliakan, alim ulama, tokoh-tokoh agama yang ulun taati dan ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga rasa syukur kita kepada Allah malam ini. Yang pertama, kita bersyukur masih diberikan nikmat umur oleh Allah. Mari sama-sama kita niatkan umur yang tersisa ini seluruhnya kita gunakan buat beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita bersyukur diberikan oleh Allah nikmat sehat. Kembali kita berdoa mudah-mudahan nikmat sehat ini Allah selalu arahkan batin kita untuk kita gunakan buat beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kita bersyukur kita dipilih oleh Allah malam ini, yang dilapangkan dan dibukakan hati oleh Allah, sehingga kita bisa menggunakan nikmat umur dan nikmat sehat kita hadir ke majelis ini. Semoga langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini bernilai ibadah. Semoga langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini kembali ke tempat semula, menghapuskan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Salawat dan salam lalu pula kita persembahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ulun kepingin membawai pian barataan. Yang pertama, mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini salah satu di antaranya untuk mendawamkan, untuk istiqomah selalu bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, ulun hendak membawai pian barataan, mengajak pian barataan, mari sisa umur ini kita gunakan untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Semoga dengan dua hal itu nanti Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di awal pembicaraan ini izinkan terlebih dahulu ulun menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pengurus Langgar Al-Badar beserta jamaah yang sudah berkenan mengundang ulun sekaligus memberikan satu amanah, satu kepercayaan. Ulun barusan tadi disampaikan malam ini diminta untuk menguraikan hikmah di balik peristiwa lahirnya Rasulullah. Doa ulun yang pertama,
Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan malam ini pian barataan mudah mengerti, mudah paham. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan malam ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, harapan dan doa ulun mudah-mudahan selama ulun menyampaikan ini kadang nang hendak bapandirnya. Amun pian bapandir ulun bapandir. Ibu-ibu, pian kada tahu pandir ulun kada tahu pandir pian kayaknya. Jadi biar batunggal ulun aja nang pandir. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah satu ketika ibu bapak yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah duduk dengan istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah memandang wajahnya Rasulullah SAW. Lalu ada kebahagiaan dan keteduhan di hati Siti Aisyah begitu memandang wajahnya Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat Siti Aisyah memandang beliau. Lalu ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha ini mengajukan satu permintaan kepada Rasulullah. Ujar Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, bolehkah aku meminta sesuatu?" Ujar Nabi, "Ayo, silahkan apa yang kau mau minta, wahai Siti Aisyah istriku." Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan satu permintaan kepada Rasulullah, "Wahai baginda Rasulullah, aku memohon kepadamu, angkatlah kedua belah tanganmu dan kau berdoa kepada Allah, mintakan kepada Allah agar hidupku bahagia di dunia dan di akhirat." Nah, ini permintaan Siti Aisyah lawan Rasulullah. Dengan ibu-ibu, pengajian ibu-ibu ulun sampaikan, bagus jar ulun bubuhan pian di samping minta doakan dengan orang tua juga minta doakan dengan suami. Bagus Bu Ai. Kira-kira Bu, pian selama ini banyak minta didoakan kah, banyak minta duit kah? Kira banyak minta duit sih Pak. Tapi dua-duanya bagus saja ya kalau minta duit bagus dua laki, asal jangan minta duit dua laki orang. Ada apa-apa Ya Rasulullah, kau berdoa kepada Allah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidupku bahagia di dunia dan di akhirat. Rasul begitu mendengar permintaan Siti Aisyah, Bapak Ibu, beliau kemudian berdoa kepada Allah, "Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ya Karim, ya Rasulullah, hamba memohon kepadamu ya Allah, kata baginda Rasulullah, tolong kau ampuni segala dosa dan kesalahan Siti Aisyah, baik dosanya yang terdahulu yang sudah terlanjur dia lakukan maupun dosanya yang akan datang. Rasul bertakwa, "Aisyah, sukakah hatimu kudoakan dengan kalimat itu? Senangkah hatimu kudoakan dengan doa seperti itu?" Lalu Aisyah menjawab, "Ya baginda Rasulullah, ulun luar biasa bahagianya engkau doakan dengan kalimat itu. Doamu mustajabah ya Rasulullah, doamu didengar oleh Allah, doamu dikabulkan oleh Allah. Jadi ulun ya Rasulullah senangnya luar biasa." Lalu baginda Rasulullah SAW berucap lawan Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, ketahuilah bahwa doa itu Siti Aisyah adalah doa yang kubaca setiap kali salat untuk umatku." Jadi setiap kali Rasulullah mengerjakan ibadah salat kemudian beliau berdoa, bahkan dalam kesempatan berdoa pada waktu yang lain
beliau tidak pernah meninggalkan doa agar umatnya diampuni dosanya oleh Allah. Jadi luar biasa cintanya Rasulullah itu lawan kita. Luar biasa sayangnya Rasulullah itu lawan kita. Sidin setiap kali Sidin berdoa, Sidin kada pernah tertinggal mendoakan kita. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita barataan malam ini kita dibukakan hati oleh Allah. Kita bisa datang, kita bisa hadir. Dan hadirnya kita di majelis ini menandakan bahwa kita termasuk orang yang ingat dengan Rasulullah. Dan orang yang ingat dengan Rasulullah itu menjadi satu bukti bahwa orang itu cinta lawan Rasulullah. Makanya ulun katakan bersyukur luar biasa. Karena banyak aja, mohon maaf lah, orang itu nah umurnya ada, awaknya sehat, tapi hatinya kada dibukakan oleh Allah. Padahal berjalan bati saja kawainya pas ini, tapi dia kada datang. Kita alhamdulillah kawa datang, kawa hadir. Hadirnya kita di majelis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menandakan bahwa kita termasuk orang yang ingat dengan Rasulullah. Hadir di majelis ini menandakan bahwa kita termasuk orang yang mahabbah, yang cinta kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu pernah berucap, apa ujar Rasul? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ana disana berjintah. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ada rasa kebanggaan di dalam batin pian hadir di majelis ini, Rasul suwaba ucap, ujar Sidin, siapa yang mencintai aku, sayang lawan aku, mahabbah lawan aku, orang tuh kaina masuk surga dalam surgaku. Rasul tuh baik beda lawan pandir kita. Mun pandir kita ini kadang-kadang jujur, kadang-kadang tabalujur. Bahkan tabalujur salah, bahkan tabalujur jujur. Amun Rasul itu yang tiaku anil hawa in huwa illa wahyuha. Kita tidak usah jujur kada, pasti jujur pandir itu. Kalau Sidin berjanji pasti di tempat Sidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, apabila engkau mencintai aku, mahabbah kepadaku, kata baginda Rasulullah, ikam kaina masuk surga dalam surgaku. Kita jangankan masuk surga pada tak kumpul lawan Rasulullah. Di surga tak kumpul 2 kuitan aja luar biasa kita bahagianya. Di surga baik kita tak kumpul lawan dosa kumpul aja luar biasa kita bahagianya. Di surga kita tak kumpul lawan anak aja luar biasa bahagianya. Di surga baik kita tak kumpul bini pertama, bini kedua, luar biasa bahagianya. Mengira-ngira benar kalau ada di sini. Mengira-ngira. Apalagi kalau kita berkumpul dengan baginda Rasulullah. Apalagi kalau kita duduk bersama dengan baginda Rasulullah, tentu kebahagiaan luar biasa. Nah syaratnya kada terlalu malih. Jadi dia mendengar saudara, Nabi kada minta dibawa akan harta, Nabi kada minta dibawa akan harta. Yang diinginkan Rasulullah ketika hidup cintai beliau. Jadi supaya kita ini merasa bahagia batin ikut hadir di majelis ini. Jadi kayaknya mau ada acara nak ini tulang kita. Nah, orang yang cinta dengan Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, ingin masuk surga di dalam surganya Rasulullah, hadir dalam kegiatan maulid, ya. Tapi ini bukan satu-satunya bukti. Itulah bermaulidan, balik dari bermaulidan kayak alhamdulillah keluar angka kayak Abu Lahab pulang, memang bangsa aku ada kayak itu.
Orang yang cinta dengan Rasulullah, orang yang mahabbah kepada Rasulullah, yang sayang kepada Rasulullah, di samping dia hadir dalam kegiatan maulid ini, masih ada hal lain yang harus dia buktikan sebagai bukti bahwa inya cinta kepada Rasulullah. Satu, inya ketujuh salawat kepada Rasulullah. Kita tunggal lutingan di malam ini baik. Karena mulik dari sini harus bapak kuliah. Makanya ulun memadahi lah pian datang ke sini supaya bapak kuliah bujur mah anak niatnya dibujuri. Kalau tadi tak salah dari rumah, niat itu ruh ibadah, niat itu ruhnya ibadah. Jadi punya salah anak niat mati ibadah dia ada bermanfaat. Adalah tajudin orang yang salah mandak niat. Ulun kan kada menakuni tunggal lingkungan. Tidak kira ya. Maaf ikan tulak tolong litung situ. Alar daripada singgah di warung lebih baik ke situ. Lain dan mana ayat ya Allah. Ngongkingan gitu. Maka cucuk ulangnya kalau nang bulik di rumah, nang kada tulak ulang salah ulang. Begitu laki datang langsung apa nabi ini apa makanannya tadinya. Dua kali salah laki bini salah dua-duanya. Ada orang bila bulik itu takut nih apa tadi nabi kisahkan orang tentang nabi itu hendak mencontoh lewat Rasul. Yang datang ke sini mencari nasi lah. Ada yang menjawabnya. Nah iya aja kita. Hendak mencari nasi. Ini jawaban nang alih dipadahakan kada dia hendak dipadahakan hendak sunapan. Tapi baik mana nang rambutan dah rumputnya tumbuh. Tapi biar mana nang rumput rambutan kada tumbuh. Tanam rambutan dah tumbuh rumputnya. Tanam rumputnya situ 2 tahun dia menghadangi dan tumbuh rambutan. Apa artinya? Apa aja gawian kita ini asal diniatkan karena Allah, dunia dapat, akhirat dapat. Asal niatnya karena Allah. Bamaulid tadi hadir niatnya karena Allah, dua-duanya dapat. Ya, pahala dapat, mulik parot. Insya Allah diberi makan itu. Bismillah, kita bukan itu yang dicari. Nah, orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah orang yang mencintai Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah. Makanya Rasul mengatakan, man nasiya salata alayya, siapa orang yang dalam hidupnya kada mau bersalawat lawan aku. Nih, kadang-kadang juga mendengar orang bahas siang syarif, mendengar orang berbudahan muara silin, tapi mendengar orang berkisan takhir sini. Siapa orang ujar Nabi yang lisannya kada suka bersalawat lawan aku, kada mau bersalawat lawan aku, hati-hati. Ujar Nabi apa? Orang tu kaina tasasat jalan mencari surga. Amun tasasat mencari surga apa? Berarti tasasatnya kasabutingnya. Kecuali bangunannya bertambah. Rasanya 2 buting aja bangunan. Berarti bila tersesat ke surga, pasti tersesatnya akan neraka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tabratul usul ila syafaatihi, siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah, istiqamah bersalawat kepada Rasulullah, maka orang itu kainnya dijanjikan Nabi syafaat beliau. Nah, jadi kita bila mau syafaat Rasul, sampai malaikat Jibril itu berucap. Nah, malaikat Jibril diucap. Ujar malaikat Jibril waktu pertemuan lawan Rasulullah, man salla alaika asran marratin. Siapa Muhammad di antara umat ikam yang mau bersalawat lawan ikam, didawamkan istiqamah mudawamah 10 kali sehari sama lama. Orang tenang, kawam amalkan sampai mati di jadinya.
jangan bermusim, artinya digawi terus 10 kali itu Pak mohon maaf lah, amun digawi habis sambahyang bagi 5 berarti sekali sambahyang itu 2 aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat pengoler. Salawat aja 2 kali ya. Masuk surga kan pada dulu. Ini kan batas paling sedikit. Barang siapa ujar malaikat Jibril membiasakan hidupnya istiqamah, dia bersalawat kepada engkau Muhammad 10 kali aja, nanti kawainya menjaga, kawainya memelihara sampai akhir kehidupannya tidak lepas dari dirinya. Ana wudhu biyadihi wa umirhu ala sirat. Awalnya Jibril, aku kaina nama ikuti tangannya melewati jembatan Siratal Mustaqim. Amun Jibril itulah nama ikuti orang membawa orang nih melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kadang mau tagugur, amun tagugur mau beri sopan. Kalau si Jibril itu kalbar kil khatif, nah kayak kilat menyambar sampai ke sebarang. Angkat bahaya kan, ujar orang bahari banglah. Rupanya Siratal Mustaqim orang bahari itu suami lihat. Ujar orang bahari Siratal Mustaqim ya, nang kayak rambut di balah itu. Ulun bahari, paninian bahari paling nyawat kayak itu. Ujar ulun, amun yang kayak rambut di balah 7, kira-kira kacamata berapa? Itulah untuk melihatnya itu. Halus benar itu. Makanya orang melewati jembatan Siratal Mustaqim itu berbeda-beda keadaannya. Siapa yang ingin selamat melewati jembatan Siratal Mustaqim, penuhi apa yang diinginkan oleh malaikat Jibril. 10 kali sehari bersalawat Rasulullah. 10 kali bersalawat baik untuk sambil aja kan habis asal jangan ditanggung. Ya kalau lah, kamu ditanggung kan bisa langsung. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad dulu kan di tribunnya. Kada kawin dulu nang panjang mah enggak ya Allah. Ini ada di Palangka turun dan tertawa. Ada ibu-ibu curhat duluan. Ustaz Tajudin, Fajrul minta bang jalan keluarnya. Ini apa? Kami ini hendak ngomong kita ribut. Ini apa? Saya kok hendak berhasil, saya kok hendak beribah. Bakasan mulai. Dulu gampangnya nih tuh, pengalihnya jalan keluarnya gampang benar. Nah, guru jalan keluarnya baca kesimpulannya. Apa malingnya? Biar maghrib punya keuntungan tidak apa-apa. Hendak beribah, hendak berhasil, berbudah. Sambungan maulid itu bagus saja dibaca. Maulid itu, syair maulid itu bagus saja berarti. Salawat itu bagus saja berarti. Nggak ada bagus salawat itu seperti benar. Salawat nggak ada dibaca. Kamu dibaca tidak usah baca. Nah, jadi orang yang cinta dengan Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, yang pertama biasakan hidup untuk mau bersalawat kepada Rasulullah. Salawat di Pak Muhammad coba biar dilihat dalilnya tuh. Biar teliti dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Syaratnya pian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, adakah di dalam Al-Qur'an dalil yang menjelaskan Allah itu salat? Ketika di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita puasa, adakah di dalam Al-Qur'an dalil yang menyatakan Allah puasa? Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, baca dalilnya. Aku bersalawat, malaikatku bersalawat. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah. Bahasa nampian mudah pahami janganlah kita ini memandai anak. Nah, kai ikam aja sama siap, abah ikam aja sama siap. Masa ikam kan sama siap? Ah, itu sama. Artinya tuh saking disuruhnya, siapa garang ikam turuti lagi. Jadi orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang perlu dipahami kayak kita melempar bola ke dinding, bolanya ditawarkan ke dinding, tapi pemilikannya ke wadah saudara.
Benar sebahaya. Bersalawat sama Rasulullah, tapi salawat sama fadilah apa? Diseberangkan Jibril melewati jembatan Siratal Mustaqim. Secara harfiah kita mendoakan Rasulullah, tapi pada hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Nabi itu dia yang kada bersalawat Allah mulia dia sini. Ini pada di Allah. Atau kepentingannya supaya ingat kita nak boleh dari sini. Teliti diri masing-masing nang hendak masuk surga bertamuan lawan Rasulullah sudahkah bersalawat lawan sidin itu perlu diteliti. Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu itu udah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah amsaluhum alayya salatan. Ini Nabi Daud ucapannya. Orang yang pertama kali masuk surga di dalam surgaku, orang yang pertama kali berjumpa dengan aku, golongan pertama kata Rasulullah, yang bertamuan lawan aku kaina di akhirat di dalam surgaku kata Rasulullah, orang yang ketika hidupnya paling katuju bersalawat lawan aku. Nabi mengucapkan, pokoknya siapa yang paling katuju salawatin apa yang ada lalu pantangannya orang salawat nih. Ada berapa tangannya orang bersalawat nih? Babinian, lalakian, kada baudu, ya itu salawat. Haid pun wanita haid pun boleh bersalawat. Ada pantangannya Allah. Urang sakaratul maut bacakan salawat bagus. Anak macal ambil banyu, tiup di banyu, minum makan bagus. Tiup hubungannya bagus. Bapak ngantinan bacakan salawat bagus. Hari itu baik kita di pahuluan. Bila bapak ngantinan malam babudahan, siangnya paginya khatamul Quran. Wah ini benar ya, orang batas tasbih kayak ini. Kami cek tasbih ini. Bahari orang cek tasbih itu. Bahari bila malam babudahan. Bila besukan khatamul Quran, wah ini biar ngalim, tidak dicariin ke kait. Makanya orang bahari itu beberapa 70 tahun orang berumah tangga damainya. Wah ya ini kadang-kadang hanya 2 minggu bakal lahir langsung pengadilan. Salah, yang dicari berkahnya rami kan. Ada juga orang pian bahaya jika tak mudah-mudahan kada bahas kada bawa kisah pokoknya esok ada kami jadi ibu besok mau diancam jauh itarnya ya Allah ya hanya sini mengkait cocok yang nambah ini bagus barataan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sakaratul maut bacakan salawat bagus bapak lantinan bacakan salawat bagus anak nakal bacakan salawat bagus bini macal ini macam kena ambil ember tiup salawat imbah itu dikirakan seorang lagi bila bini sari siapa kayak aku manggawi suruhan berjubit jangan masuk tuh bagus sambil mengambilkan baju kena dasar anak tiup salawat masuk rumah bacakan salawat bagus tuh rumah. Disuruh bersalawat oleh Allah itu karena bagus besar. Membuka usaha berdagang, buka rumah dasar berdagang, mulai dengan salawat. Bagus. Jadi yang pertama ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang cinta mahabbah kepada Rasulullah. Ulun malam ini ceramah sampai di berapa? Ulun seumur hanya sekali ini ditawarkan orang sampai subuh. Ada juga bahasa Indonesia gitu. Asal ada yang lain. Sufyan Asy-Tsauri itu baik. Sufyan Asy-Tsauri tulak lagi. Sufyan Asy-Tsauri tulak haji. Sidin Tuhan sudah ada. Tawaf sidin keliling Baitullah. Sidin keliling Baitullah tawaf. Sekalinya Pak Haji muka sidin itu ada anak muda, wadah sudah impul ini nah.
Anak muda wadah sidin andalan sidin di mukanya. Setiap kali baik berputar anak muda ini yang dibacanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 7 kali berputar baik di Baitullah. Kada ada lalu bacaan yang lain kecuali salawat kepada Rasulullah. Tuntung salawat ditarik, tuntung tawa tarik sidin ke pinggir. Oleh Sufyan Ats-Tsauri. Menjadi sih. Bahasa kita aja lah. Nah, kada ada lagi kada bisa asa. Kenapa? 7 kali berputar salawat kada dibaca. Ya kadu akhar rabbana atina fid dunya hasanah dibaca. Karena ikam sidin aku mendengar benar sidin matang pertama sampai terakhir ikam melaksanakan tawaf karena aku berada di belakang ikam. Yang ikam baca cuma salawat kepada Rasulullah. Ini ujuran. Pian tu kada salah pendengaran pian. Ada sih sempat bertakon dia di bahasa ulang lagi lah. Kan ada kebisaan lain. Di bahasa ulang dia pernah Allah Rasulullah sulit ya kok. Kada ada kebisaan lain. Nih bahasa Banjar pakai rekor. Mau mana? Ada yang pada paham enggak? Ada itu nang ngomongani ngelihat orang buat aja ya kalau. Ada. Tapi bisa, bahasa Jawa ada bisa, belum bisa di Banjar aja. Bahasa ini kita perlu dorong kita belajar ya Allah. Jangan kawan tapi lu kan tidak pintar kan. Padahal kawanan itu ada yang orang Jawa tapi ada bisa. Di sini orang Dayak tapi tidak bisa belum bahasa Dayak. Ini udah tidak mulai lu yang apa bahasa Dayak sudah sebaca aja. Padahal bagus banget. Belajar itu bagus, jadi di mana kita bagaimana nyaman. Ya, ini orang Banjar ini Pak bila mengarasi bahasa Banjar kadang-kadang tak paham kurang. Bila kadang-kadang bahasa kurang. Itu enggak. Orang Banjar jualan semangka. Nama-nama orang Dayak. Ujar orang Dayak melihat semangka pian di korek-korek. Ujar sidin jangan dikorek-korek bulok yang semangka. Salah paham. Ada maksud orang Dayak tadi semangka pian ini halus-halus. Kamu korek-korek banyak-banyak. Dikorek-korek sih gua semangka. Kita nak lo mesti baik ada tegang ya Allah. Dan asal masaklah salawat tadi lah setelah. Jangan diingatkan kira boleh kenapa tadi saya pergi tadi sama. Orang Banjar kepala Palangkaraya sih dari Pulau Pisau. Ujar orang Dayak mau jualan di Pulau Pisau, gue makan narai. Apa jawaban orang Banjar? Kareh. Sampai itu lapis baik kan disuruh orang. Sabit baik sedin. Aku jadi kenapa orang disuruhi aku ada. Aku jadi pian kareh tadi. Kan kareh itu juga aja sih di Jawa. Memang orang Banjar itu ada masakan kareh kalau ada. Cuma kareh bahasa Dayak itu kan artinya kaina. Jadi kan salah. Itu kan pintar bagi dua nih. Lanjut. Supaya jangan tegangnya orang malam-malam kayak ini harinya dingin mengantuk. Ya, perlu lanjut ya. Tapi biar pilih mana antahnya mana barasnya. Antum gue beli antah berat. Barasnya boleh. Lalu Sufyan Ats-Tsauri bertanya dengan anak muda ini, kenapa ikam begitu membanggakan dengan salawat? Tidak ada bacaan lain yang kau baca ketika kau tawaf kecuali hanya salawat kepada Rasulullah. Nah, baca aja salawat aja Allah sallallahu Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai 5 kali berputar baik melihat Baitullah. Ada lain bacaan sini. Tahun nih, Sufyan Ats-Tsauri ini pasti sih ada nih. Kenapa orang ini makan itu amaliyahnya? Kon, ujar Sufyan Ats-Tsauri, apa garang sejarahnya? Kau jadikan hafal hanya amaliyah yang lain. Baik kami salawat aja yang dibaca. Boleh tulisan fadilahnya Pak. Sebab orang kada bersalawat tu air aja penyebabnya. Orang pun aku lihat bersalawat tuh dua aja penyebabnya. Satu, tidak mengerti fadilah. Hanya kadang mengerti keutamaan salawat. Itu jangan masalahnya. Bolehlah guru beramaliyah itu mengharapkan fadilah boleh untuk orang awam boleh baik. Apa
Aku membaca surah Al-Mulk supaya dalam kubur kain almas kuburku. Boleh untuk dikatakan orang awam. Aku bersedekah anak banyak supaya di tengah jalan dijauhkan bala. Boleh untuk dikatakan orang awam beribadah mengharapkan fadilah. Boleh aja. Kan sandarannya tetap Allah. Ulun ini ujar anak muda itu punya sejarah kenapa ulun ketika tawaf mengelilingi Baitullah hati ulun merasa lebih nyaman, lisan ini mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Jadi kisahnya Pak Aisyidin ini adalah sebelumnya tuh berhaji dan tahun yang lalu hendak tulak haji. Babaya hendak tulak dari Madinah, hendak tulak dari Madinah nih, belum sampai ke Makkah hanya beberapa langkah, mungkin ibaratnya seperempat jalan lah. Witan sini itu meninggal. Sini kan membawa abah nih, abah sini meninggal. Ada hal yang menarik yang bisa kita ceritakan ketika orang itu meninggal dunia, ketika Abah Ulun meninggal dunia. Abah Ulun ketika hidupnya batang tubuhnya bersih, batang tubuhnya kuning langsat, tapi ketika dia meninggal dunia dinampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, seluruh tubuhnya jadi hilang barataan, hilang semuanya. Jadi Jersilin melihat aib-aib itu kan jadi tulak haji. Lalu baik maaflah, lalu diampar surban. Beri ampar surban dibuat kita situ, dibawa saulaan beli kalimat hendak minta tolong dua orang karena aib ketahuan orang. Oh boleh. Niatnya tadi sampai ke rumah langsung dimandi, sampai di rumah langsung dikafani, sampai di rumah langsung disalati, sampai di rumah malam itu juga dikuburkan. Kenapa? Supaya aib jangan terbuka. Maksudnya lalu dibawa kulitlah jenazah sang ayah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai ke rumah, diandak di tengah-tengah rumah karena mata lima ngantuk benar. Lalu inya dipikir, aku ini bilang kalau tenaga lagi kuring gini satu tempat dulu. Bahasa Inggris itu biar terkilip satu mata. Salah kuring. Yuk tak kuring di jenazah. Lalu ketika tidur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pembelajaran anaknya nih. Mimpi baik dalam tidurnya datang seorang laki-laki berpakaian serba putih. Lalu laki-laki yang datang itu membongkar lawan bungkusan. Ini jenazah ini, pembungkusnya dibongkar, imbah dibongkar. Ini dalam kitab Nasaihul Ibad Lalu orang yang berpakaian putih ini mengusap wajah almarhum ini dari ujung kepala sampai batis diusap sidin. Begitu selesai diucap, batang tubuhnya pulih bagus pulang, bahkan lebih bagus dari keadaannya semula. Lalu anak bertakon, ujar anak pian siapa dalam ini? Pian siapa? Ujar datang, aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Nah, jadi anak dalam mimpi pas banget. Ulun nak bertakun lawan pian karena waktu hidup kan Rasulullah sudah katakan hendak bertakun lawan pian lah. Abah Ulun itu waktu hidup apa sih bagusan kenapa makan mati itu girang. Abah Ulun tuh apa jawaban sidin? Rasulullah jawab apa? Abah kami waktu hidupnya ahli maksiat, sponsor maksiat, tukang ahoy. Bahwa di mana ada maksiat, Abah Hikam nama danainya. Makanya diperlihatkan oleh Allah ini supaya jadi pelajaran buat yang hidup. Yang kedua bang, anak bapak kapian hakun datang memberikan syafaat kepada Abah Ulun.
Apa jawaban sini? Apa jawaban baginda Rasul dalam kitab Nasihatul Batul? Wajar Rasulullah aku juga yang kami ahli maksiat, tapi ada satu kebiasaan abahi kami hidup, kebiasaan hidup abahi kami mulai hari sampai inya mati, inya tidak terpas selalu bersalawat lawan aku. Makanya jadi aku datang memberi syafaat pesan abahi kami. Pak salawat tak. Belum pertanyaan sudah ya kalau pun kada paham juga sadar. Profesor sini datang lagi kasih. Kamu kan paham juga. Artinya jangan sampai tertinggal salawat lawan Rasulullah. Seorang sahabat, orang yang biasa hidupnya bersalawat lawan Rasulullah. Jadi kebiasaan sini dipakai bila hendak guring bersalawat lawan Rasulullah. Kita dipakai hendak guring itu 4 amaliyah yang disuruh Nabi dan tanami hatta ta'mali arba'at wasiat apa macam. 1. Hatamkan Al-Quran. 2. Mintakan syafaat Nabi dan Rasul. 3. Kerjakan haji dan umrah. 4. Mintalah ridha terhadap orang beriman yang kau pernah zalimi. Apa macam disuruh? Hendak guring itu hatamkan Al-Quran dahulu. Ulun guru yang baca Yasin aja 40 kali menguapnya. Gimana hatamakan Al-Quran? Nabi menyuruh baca Al-Qur'an 3 kali. Haji dan umrah baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minta ampun Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Minta syafaat Nabi dan Rasul baca salawat Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ujar Nabi bila membaca itu hendak kuring kaina berhak mendapatkan syafaat dari Nabi manapun. Ini mendengar ceramah ini kalau ina anak semangat, kita ingin beli ke rumah kata nikah. Ya lah, masalahnya batu nubuan di luar itu enak benar ya lah. Kelihatan benar ya orangnya. Ya, sampai ke rumah ditambah begini, apa tadi kami tanya dia? Aku ingin carinya lagi. Ayah ini ya Allah. Tajudin makanan kayak ini sudah urat lehernya. Ya. Dikira tadi kalau bagus sekalinya kan di belakang tuh madani urat lubian kayak itu sudah. Sekarang ringan dia kepandir. Jadi orang yang suka bersalawat kepada Rasulullah, yang senang bersalawat kepada Rasulullah, orang itu berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Hingga dia kada pikirkan sama. Satu lah, 2. Hari ini utamakan. Orang yang cinta dengan Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, menghadiri maulid, ya. Orang yang cinta dengan Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, bersalawat dengan Rasulullah, ya. Man ahya sunnati. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Berarti orang yang cinta dengan Rasulullah, orang yang mahabbah kepada Rasulullah, orang yang hidupnya mau mencontoh, mau meniru, mau meneladani cara hidupnya Rasulullah. Nama nyuruh kita mencontoh Rasulullah siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nalah supaya dia paham. Supaya dia paham. Lu yakin dia paham cuma supaya lakas pahamnya. Akan. Bila hendak aman menjalankan mobil, bila hendak aman nih menjalankan mobil, patuhi petunjuk orang nama ulah mobil. Ulangi. Bila hendak selamat menjalankan mobil, bermanfaat menjalankan mobil, patuhi hukum petunjuk orang nama ulah mobil. Ujar orang nama ulah mobil. Mobil ini bahan bakarnya bensin, pian masuk ke banyu. Ada harapan bahwa dipakai. Ujar orang nama ulah mobil, bannya ukuran yang ini pian anak dan sepeda. Ada harapan selamat pian memakai. Empat betakon. Nama ulah pian siapa? Allah. Ya Allah. Allah.
bila pian maasi dengan buku petunjuk yang diulah Allah sama. Apa buku petunjuknya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ujar yang ulah tuh di dalam buku petunjuk itu tertera bila kita mengumpati Rasulullah selamat hidup ikam. Berarti bila melawan kada mengumpati Rasulullah pacang bensin diganti baju. Ada sangat tenang nyaman paham kan? Enggak ada paham lagi angkat tangan. Biar Rasulullah supaya paham. Yang menyuruh kita mencontoh Rasulullah, meniru Rasulullah, mengambil uswah dari Rasulullah Allah. Artinya apa? Amun kita mengambil contoh dari Rasulullah, selamat. Maksud selamat lah, karena nama nyuruh. Kalau cinta dengan Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, maka seluruh hidup kita, zahir dan batin kita mengumpati gawiannya Rasulullah. Mata melihat kayak Rasulullah, telinga mendengar kayak Rasulullah, muntung berpandir kayak Rasulullah. Mau tuh selamat hidup, mengaku cinta lawan Rasulullah, tapi untungnya nak kayak ya misalnya kan selamat hidup. Nah Rasulullah setiap oh ya Rasulullah, ya Rasulullah, ulang bilangkan satu contoh aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini pernah datang oleh Rasulullah. Ya Rasul, beri ulun nih resep kayak apa supaya hidup ulun nih selamat dunia akhirat. Manusia datang pai betakon, wahai Rasulullah, kayak apa caranya supaya hidup ulun nih selamat di dunia, selamat di akhirat. Ulun dihendak itu. Amun ada nomor pada hendak ada lintang. Di dunia hasanah, wa fil akhirati. Bagaimana bahaya baginda Rasulullah supaya hidup ulun selamat dunia akhirat, bahagia di dunia, dalam kubur nanti diselamatkan oleh Allah, di yaumil mahsyar dibela Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya Rasul, caranya kayak apa? Nah, batilah Rasul. Ujar Nabi resepnya 3. Yang ucap Nabi lah, bila menempati Nabi jarulun selamat tidak. Kalau ikam ujar Nabi hendak selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat, ketika beliau memberikan nasihat kepada Uqbah bin Amir, nomor 1, nah dengar baik-baik, amlik alaika lisanaka. Nabi ucap bagian pentingnya nih, mun hendak selamat hidup di Nabi, jaga untung ikan. Nih, jaga untung. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika baginda Rasul mengatakan kalau kau ingin selamat hidup, jaga lisanmu, jaga mulutmu. Apa artinya Pak? Jaga 2 macam. 1 jaga pemandiran, 2 jaga pemakan. Bila kau menjaga yang ini selamat. Jaga pemandiran, baliyakul khairan awliyasmut, daripada berulah dosa lebih baik meriang. Jaga untung karena mohon maaf lah, ambillah yang pertama, jaga pembicaraan. Tubuh kita nih Pak, mohon maaf lah, tangan ini masih kawat kita menjaga sehari kada boleh dosa. Ini masih kawat kita menjaga sehari kada boleh dosa. Ini masih kawat kita menjaga sehari kada boleh dosa. Amun yang ini lagi bebo sana. Bangun goreng buai batang pungas saja bajau, kayak membuka kelawang krek, membuka kelawang melihat orang yang lalu ucap nenek, ya kada
pada bagus selalu bajunya itu. Hanya baju orang ya. Baju orang nama nukat orang. Anak pasti dia ngabut. Bertambah pula ujungnya yang mengerikan itu lah. Iya kan, muntung ini. Tangan baru lagi bola dosa, batis baru lagi bola dosa, muntung baik susah. Mari itu nah. Jadi padahal mohon maaf pian kau lah. Bila mau hidup ni mangaridin panjang umur. Curang, asal mau mangaridin aja hidup ni panjang umur. Kayak biasanya saja jadi kisah. Bila pian masuk rumah sakit didoakan tukang kredit. Ujar tukang kredit jangan dimatikan dulu. Hanya sekali bayarnya. Panjang ya. Nah ini nanti mau beli kayak bintang benar ya kalau ini nama Allah ceramah tajudin tadi sabuting apa nggak ingat main gila mengaridin panjang ya itu nanti ingat amlik alaika lisanaka, jaga lisanmu, jaga lidahmu, karena mohon maaf yang satu ini gampang melakukan ibadah tapi yang satu ini gampang melakukan maksiat. Paling banyak membawa orang ke neraka itu kayak jantung. Paling banyak bawa orang ke neraka jantung nih. Pandai itu kayak mohon maaf lah. Jangankan satu kalimat, nih biar jangankan satu kalimat, satu kata aja ada nilainya. Bila kata jadi pahala, jadi dosa. Untung, kalau kata jadi pahala, jadi dosa. Bila mau keluar, mana tajudin contohnya? Satu kata jadi dosa mana? Contohnya menyambat orang bengol. Apalagi lawan mata-matanya bengol. Apalagi satu kalimat, ikam ini bengol, pas benar abah ikam, pas benar mama ikam. Sakatarakan dua ikam ini bengol berataan. Gimana ya? Menyambat orang pintar, membuat bahagia dan senang di hati orang lain. Ibadah, sedekah. Jadi yang pertama ibu bapak yang dimuliakan Allah, amlik alaika lisanaka, jaga lidahmu, jaga lisanmu. Jangan digunakan untuk maksiat. Ini amun tak itu batis baik Allah mencabutnya. Menang ini tak keluar baik, jadi dosa, jadi pahala antara dua tujuh lagi. Makanya ibu-ibu jadulun jangan katuju memandir orang. Amun di Palangkaraya itu kayak ibu-ibu di Palangkaraya tuh nah. Iya. Tapi nama anak aku kau angkat. Asal jangan nyambat ulang lagi. Kadang-kadang ibu-ibu duduk di pengajian nih, baru lagi mandak murid. Hanya hendak mandak murid langsung ucap. Nah kayak padahal kisah yang sama-sama. Saya ulang-ulang. Itu mengalir itu aja. Amlik alaika Isa. Ibu-ibu pak di Palangkaraya itu protes kalau Ustaz Tajudin aja juga memadahi kami nang berbinian nang harap memandir undang. Ayo jarudil dulu nih bapak. Dalilnya ada. Apa Tajudin dalilnya? Apa juga dalilnya? Kan bisa dibantah-bantah dari lulunya. Bila ada lelakian harap memandir orang, pasti orang berucap untungnya kaya. Nah harap memandir orang juga bininya. Apa sini kita tahu melawan ulun lagi. Dulu kan ada bila ada binian tuh harap memandir orang lalu orang berucap untuk kayak lelakian kan. Lelakian itu kan untung. Yang kedua, amlik alaika lisanaka, jaga lidahmu, jaga lisanmu. Apa artinya? Jaga pamakan. Jangan makan yang haram. Contoh. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang doanya mustajabah. Yang ketika beliau berdoa, doanya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Pernah Ibrahim bin Adham itu baik 6 bulan doanya tidak didengar oleh Allah. Ibrahim bin Adham itu pernah doanya selama 6 bulan tidak didengar oleh Allah. Kayak Pak Tajudin kisahnya. Hati-hati ya kebawakan. Ibrahim hendak ziarah ke Masjidil Aqsa. Ibrahim bin Adham itu pernah doanya selama 6 bulan tidak didengar oleh Allah. Kayak Pak Tajudin kisahnya. Hati-hati ya kebawakan. Ibrahim hendak ziarah ke Masjidil Aqsa. Ibrahim hendak ziarah ke Masjidil Aqsa.
Lalu Sidin salat 2 rakaat di Baitullah. Tuntung sembahyang 2 rakaat di depan Baitullah, lalu bersiap-siap melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Lalu Sidin manukar kurma 1 kilo. Nah, ini banyak orang pasar salah. Nukar kurma 1 kilo. Orang nambah jualan di samping melayani Sidin, melayani orang juga. Lalu Ibrahim bin Adham ambil duit, hendak membayari kurma nang 1 kilo. Begitu hendak dibayar, lah supaya nyaman lah. Ini kurma nang dibungkusakan, ini kurma nang masih batuyok nang belum dijual. Lah, waktu Sidin hendak membayar, kenapa ada kurma sebiji di sini? Subhat kena subhat bisa bubur dari sini, bisa bubur dari sini. Salahnya Ibrahim bin Adham, Sidin ambil mangsa begini langsung dibuat ke kresek Sidin kada bapadah dalam ampulnya. Itu salahnya sedikit aja. Sabigi kurma kita ini kadang-kadang 6 biji langsat. Para saya aja, sampai 6 biji kan kayak apa jadi kan? Asal ada cocokan di orang aja. 6 biji kada cocok itu. Ya Allah, ya karim akali kurang aja gak lihat. Masam-masamnya. Masam-masam jelas. Masam apa? Kan 6 biji masuk sudah. Ya, bisa biji aja nih kan. Bisa biji lah. Kadang sih jadi dua ini subhat ini. Kenapa? Karena bisa jadi kurma yang ini gugur dari sini. Bisa jadi juga kurma ini memang gugur dari sini. Salahnya Ibrahim bin Adham, beliau ini tidak meminta keridhaan orang lain. Wajib. Baik, itulah ke Masjidil Aqsa. Kenapa hendak pulang ke Masjidil Aqsa? Tempat bersejarah waktu Rasulullah SAW. Sampai di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di Masjidil Aqsa. Nah, supaya contohnya nyaman, Sidin sembahyang di Pak Imaman. Sidin sembahyang ya. Sembahyang di Pak Imaman. Kenapa? Karena Rasul waktu Isra Mi'raj juga di Pak Imaman sembahyangnya. Allahu Akbar, biasanya kata takbir. Tiba-tiba di belakang berbunyi Allahu Akbar. Berdua di belakang angkat takbir. Punya Sidin bilangnya ada di belakang orang jadi makmum. Sidin roko, makmum roko, Sidin salam, imam salam. Siapa yang di belakang Pak? 2 orang malaikat. Waktu Sidin angkat tangan berdoa, Ibrahim bin Adham berdoa, nang di belakang malaikat yang di belakang di Pak ribut. Saikum ma'aminakan, saikum kada mau. Ujar nama aminakan, ikam kada tahu kan siapa garang memimpin doa kita nih? Ibrahim bin Adham yang doanya mustajabah, doanya selalu diijabah oleh Allah. Ruginya bang ikam kada pun umpat berdoa lawan Sidin. Apa jawabannya Saikum? Itu bahari bujur bila orang berdoa doanya selalu diijabah oleh Allah, tapi wayahini jangankan diijabah didengar pun tidak. Nah ini main dari muka nih yang di muka yang jadi imam ini sudah kada kakaruan nih. Kada boleh lagi di belakang nih. Batakku nang saya nih matan pabila Ibrahim bin Adham nih doanya kada diijabah Allah lagi matan pabila sejak memakan sabigi kurma ampun kurang. Langsat menganam gigi tadi. Hati-hati. Ya bapak aja kan tahu aja kok 1 kilo gitu bapak. Mana rambut tadi lah pisang jadi 2 kali bakar rambut itu. Ibrahim bin Adham, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu mendengar doanya tidak lagi diijabah oleh Allah, menangis Ibrahim bin Adham. Begitu menengok ke belakang orangnya sudah ada lagi. Ibrahim mana ada takut ada lagi orangnya. Bulik Pak Ibrahim bin Adham tuh. Kada melanjutkan ziarah bulik ke Makkah.
balik itu baik perjalanan itu 1 kali perjalanan itu 3 bulan berarti bolak balik itu baik bulan setengah tahun balik pian kada percaya coba kita dari Makkah tuh berjalan ke Mesir kamu ada kada percaya tapi yang gua ya bahwa bualan masalah itu bujur lah guru ujar juga masa ada saja kalau aja ada suami jalan kalau ya jadi sampai ke Makkah Pak kada beli ke Makkah di sini kemana mendatangi nambah jualan kurma sekali didatangi lain nambah jualan kurma tuh bahan kurangnya aja di sini mana sama lah jualan kurma di sini ujar kurma apa itu abah ulun sini sudah meninggal nah iya ambil Ibrahim bin Adham kayak apa jual nasib aku nih jadi jangan anak kenapa ada masalah abah ulun lawan pian ujar nang jual kurma ujar Ibrahim bin Adham abah hikam itu kan ada masalah aku lah bermasalah abah hikam kenapa udah kisah semalam aku anak Abdullah kurma kurma wadah baikam nih waktu aku anak bertahur ada kurma sebiji di sini aku ambil kan bapak ada lawan abah hikam itu bukan hak aku makanya apa nak minta ridha yang sebiji itu kayak papanya anak abah dulu sudah mati ujar Ibrahim bin Adham kayaknya dia sudah aku minta ridha lawan ikam aja lah ikam kan ahli warisnya ujar anak tadi kamu minta ridha lawan ulun jangankan sedikit 10 kilo pil makan ulun ya cuma yang jadi masalah abah ini berisi anak 11 ikut jadi pian minta ridha lawan ulun aja kada cukup pian datang ya dan sana ulun yang lain itu maka rumahnya jauh-jauh ada nang di Barabai di Amuntai rumahnya itu jauh akhirnya bahaya supaya isi perutnya halal doanya mustajabah didatangi sidin ke-11-nya alhamdulillah sudah itu doa beliau diijabah apa artinya amlik alaika lisanaka Rasulullah mengatakan jaga lisanmu jaga mulutmu jangan kamu bicara maksiat jangan makan yang kada baik Abdullah bin Umar dibagi kisah seorang ulama besar di Madinah namanya Abdullah bin Mubarak adiknya luar biasa Pak Abdullah ngaran anaknya Mubarak ngaran abahnya Mubarak di baik kayak pak anaknya menjadi seorang ulama dijaganya bujur pamakan Mubarak ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah gawiannya apa? Gawiannya menjaga akan pohon kurma orang enggak dukakan menyiangi rumput tuh di pohon kurma satu ketika majikan berucap Mubarak sih ikam butikakan kurma nang manis bini kuni lagi mengidam tulah Mubarak nih putih dulu lawan majikan di jurungnya pada nabi ini malwa nabi ini apa aja nabi ini ada nyaman nah jar nang majikan salah kan Mubarak kayak cedek lagi nama manis tulah sampai antar pulang julung dua nabi ini malwa pulang nabi ini ada manis ini saya sama kini majikan ika Mubaraknya sekali saja lagi usuro memutikakan kurma nang manis bila ika membawa kasih masih kada manis ika ku ampihi betul apa jawaban Mubarak Pak orang yang kepingin anaknya jadi seorang ulama besar yang menjaga perutnya dan perut anaknya apa yang dikatakan Mubarak coba pian ingat ulun ini bagawi di wadah pian itu tugas ulun cuma satu menyiangi rumput nang ada di pohon kurma pian 2 tahun ulun bagawi di wadah pian ini sabigi kurma pian ulun ada suami saya karena pian ada suami menyuruh amun kita pak seminggu aja menjaga akan rambutan orang kira-kira banyak yang tak tinggal banyak yang hilang kira-kira. Nah inilah amlik alaika lisanaka makanya orang di zaman Rasulullah di zaman sahabat apabila melihat anaknya memakan buah korma dari pohon orang lain apa yang dilakukan sahabat di zaman Rasulullah jari telunjuknya apa dimasukkan ke dalam korma anak ditarik supaya anak memuntahkan isi perut karena pasal Nabi jangan dimasukkan yang haram
Sama dua beranak kelakuan. Jadi kalau ingin selamat hidup ikuti sunnahnya Rasulullah, pesannya Rasulullah. Apa pesannya Rasulullah? Yang pertama, jaga mulut. Ini makannya. Untung nih Bapak Andir jangan jadi dosa. Makan jangan haram. Mun malawan-lawan Nabi, jangan salahkan Nabi bila Nabi kada pinan hidup. Malawan Nabi. Yang kedua, wal yasahka baituka. Ya, sampai 3 aja habis baik. Ada ulun dikasih pada Rasulullah. Iya. Wal yasahka baituka, bila hidup hendak selamat luaskan rumah. Nabi berucap, bila hendak selamat hidup dunia akhirat luasi rumah. Banyak Pak. Rumah ada nih ajakin habis tanahnya 2 ya sudah. Kayak banyak di luas. RS-nya itu sampai 5 kali. RS. Saking kada tahu lagi di situ WC, di situ mandi, di situ bodoh. Padahal Nabi mengucap luaskan rumahmu, kau akan bahagia hidup. Dunia dan akhirat. Apa artinya Pak? Luaskan hati. Kayak luaskan hati Pak. 2 pintunya. Hatinya supaya luas Pak, 2 syaratnya apa? Syukur, sabar. Orang yang cinta dengan Rasulullah, orang yang mahabbah kepada Rasulullah, 2 barisan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus ada di dalam hatinya. Bila diberi nikmat ia syukur, bila diuji dengan musibah dia sabar. Bahagia itu. Nah lah, ini ulun kisah. Amun hendak hidup laki bini itu rukun sampai mati. Nah, damai sampai matinya laki bini ini syaratnya 2 aja Pak. Apa? Syaratnya laki bini itu 1 berisi syukur, 1 berisi sabar. Nang laki bersyukur lawan nang bini bersyukur 2 nang laki, anak bersyukur 2 kuitan bersyukur 2 anak, minantu bersyukur 2 mintuha bersyukur 2 minantu. Damai rumah. Nang ulah piring tarabang do, yang ada bersyukur. Asal ada syukur aja damai di rumah kita. Nah kedua sabar. Laki ini punya kekurangan, aku kira ada kekurangannya juga. Kada mau Pak. Nang dilihat itu yang paling bagus itu jangan melihat kekurangan orang, tapi lihat kekurangan seorang. Bila melihat di kekurangan orang, kayaknya mawadah aja tuh gawiannya. Menyambati aja tuh gawiannya. Padahal seorang tidak ada kekurangannya juga. Ada syukur, ada sabar di dalam batin, insya Allah nih baik, selamat hidup. Asal ada syukur, ada sabar sih. Orang bila mau syukur baik, kada mau bacari nang haram. Aku jasin kada, aku jasin nang kayak itu, aku nang ada dikit cukup aja sih. Kada perlu aku nang kayak itu macam menyakiti aku benar kayak itu. Namanya mau bersyukur. Supaya bersyukur kayak apa caranya? Ini nah, supaya bersyukur kayak apa caranya? Hidup ini banyak-banyak melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Itu Nabi malah jangan. Hidup ini melihatnya ke bawah, jangan ke atas. Bila melihat ke atas baik kufur kayaknya. Contoh, kita ini hanya tahu menukar motor, orang sebelah sudah menukar mobil. Mau melihat ke situ terus pakai enak kufur, mandir aja gawiannya. Abahnya nih, ada kayak orang di Sabala aja. Orang di Sabala itu kayak pagalangannya halus sudah, halus pagalangannya. Di rumahnya mobilnya ada, amas begininya banyak. Hanya melihat ke situ, lo kufur tuh kayaknya. Melihatnya ke bawah. Biarpun aku nih kada berisi mobil, tapi kawan sudah manukar motor. Alhamdulillah daripada kawan kupang hanya kawan manukar sepeda. Kemana-mana ini naik sepeda. Ujian yang bisi sepeda Pak, alhamdulillah bisi sepeda. Daripada kawan kupangnya kada bisi sepeda, kemana-mana berjalan batis. Ujian yang berjalan batis Pak, alhamdulillah masih kau berjalan. Kawan kupang lumpuh pada kau berjalan. Ujian yang lumpuh Pak, alhamdulillah walaupun lumpuh aku masih hidup. Kawan ku nang mati kan kau boleh. Ujian nang mati Pak, alhamdulillah aku sudah mati kan muka baras lagi. Damai bila melihat ke bawah nih, bujur. Ini pun melihat ke bawah tuh mau syukur. Alah. Makanya bahaya itu adalah kisah lah. Nang bini baik lah bungas benar, nang laki benar kada bungas. Ay benar dua. Nang bini bungas benar, nang laki benar kada bungas.
ujar nang bini, ujar nang laki ucap, mah aja. Aku nih mah aja bersyukur pada bisi bini kayak aja nang bini kenapa? Kayak apa pada bersyukur? Kami bungas, kebisaan kami banyak, baik lagi lawan aku. Iyalah jangan bini bah, yang bini. Pian tuh bahaya bersyukur, bisi bini nak kayak ulun lebih bersyukur bisi laki kayak dia. Mantap. Iya bagi marasi, ujian nang laki nih, amun aku bersyukur wajar, amun ikam juga bersyukur lawan aku nih, sama ada wajar, aku nih tuha, orangnya kegaringan. Nah, pernah disokornya, biar tahu bahkan aku bersyukur, ulu nih bahaya bersyukur lawan Allah, karena masih diberikan kesabaran bagi laki kayak dia. Jadi mungkin itu aja damai hidup nih, bujur. Malah ada syukur aja. Nah jadi syukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanamkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi biar berapapun nikmat yang Allah berikan kepada biar syukuri, jangan dicari banyaknya, cari berkahnya. Biar kada banyak kaya, biar banyak kada berkah, kada nikmat karena balak karena. Nah, jadi syukur yang terakhir mengerti. Nah, habis ini sudah salawat sudah sunnah ini lupa deh amun kisah sunnahnya berataan ada perkisahan wafki ala hati nomor 3 pesan Nabi nih menangis bila ingat dosa itu pesan Nabi menghadap hidup bahagia. Apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh baginda Rasul? Kalau ingin hidup selamat, ingin hidup bahagia, maka yang ketiga kata baginda Rasulullah, jangan biarkan maksiat yang ada pada dirimu, jangan biarkan dosa yang ada pada dirimu, segera hilangkan sebelum kau menghadap Allah. Makanya Nabi mengatakan satu ciri orang celaka itu nisyanu dzunubil madiyati wa hiya indallahi maghfiratun. Ciri orang celaka yang Nabi apa? Orang yang ketujuh melupakan dosa. Itu celakanya Nabi, orang yang tadi tapi mau ingati dosanya. Padahal mohon maaf Bapak Ibu lah ujar Imam Al-Ghazali nih. Andai kata kita nih mau jujur, sekali kita baulah dosa, ambil batu kerikil di rumah kita, masukkan ke rumah kita, ujar Imam Ghazali, jika belum mati, kita ke rumah kamu dengan batu kerikil. Maka oleh karena itu Rasulullah berpasan menangis ingat dosa, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah segera meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Obat penyakit dosa akan disembuhkan Allah dengan istighfar. Jadi kita ini baik menghadap selama hidup hapusi dosa. Kayak apa caranya menghapusi? Banyaki istighfar, banyaki bertobat. Atau batu ala dzambi kasabun ala sabi, tobatmu terhadap dosamu, nah kayak sabun membarasi di baju. Nah, itu Astagfirullahaladzim, kalimat pendek tapi manfaatnya besar. Jadi biasakan istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, insya Allah. Bahkan kalau menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu untuk kisah terakhir. Imam Ahmad bin Hanbal itu orang yang sangat cinta dengan Rasulullah. Sini satu ketika Pak Sini mendengar di Irak itu ada orang yang pernah meriwayatkan hadis. Didatangi sini saya ke sana. Begitu sampai di sana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah masuk ke dalam langgar kayak ini. Kurang 4 sembahyang, sidin sembahyang. Kurang Maisa, sidin Maisa. Kurang berikan, sidin beri. Kenapa? Kada tahu di mana wadah orang itu. Akhirnya diusir oleh Marbut, ujar Marbut keluar itu. Marbut ini kada tahu juga dan itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kada tahu keluar sini. Berapa orang di pelataran itu dikeluarinya oleh Marbut, ujar Marbut jangan di sini keluar. Pulang kan protes dia. Lalu menurut riwayat sidin di barabah di muka toko. Imam Ahmad bin Hanbal ini lawangnya itu terbuka. Nang dilihat sidin ada anak muda lagi membakar roti. Apa yang dilakukan anak muda ini? Setiap membalik roti dia berucap Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, dari mulai pertama ikan membakar roti sampai terakhir roti yang kau bakar, lisanmu dengar mengucapkan istighfar. Kenapa darah mereka istighfar terus? Apa juga anak muda tuh pendek di dinding.
Di dinding itu ada 100 hajatku kepada Allah, 99 hajatku sudah dikabulkan oleh Allah. Warakat aku dawam istighfar. Nah, ujar sidin aku 4 tahun sabuting hajat ikam nang baru kabul tuh apa? 99 kabul. Nang satu tuh kenapa nang baru kabul itu? Apa jawabannya? Sabuting hajatku yang belum kabul tapi aku yakin dikabulkan Allah adalah aku ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Fadilah istighfar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.